dan perkabungannya, terkasih dan Kristus, atas nama Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat serta warga jemaat kita seluruh Jakarta menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu terkasih, istri terkasih Guriang Wati Majid, keluarga yang berduka, keluarga Kampung Maja. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan lewat pemberitaan firman pada malam ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Phineas Jinjeng. Baik, saya jemput saudara bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 388 bait 1 dan 3. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, lamati bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dan Bapa yang surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan senantiasa hadir dalam keluarga di tempat ini ya Tuhan. Keluarga yang sedang berduka saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam Roh Kudus-Mu, menyertai akan kami semua dalam ibadah penghiburan bagi keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, memberkati akan pelayan firman-Mu Bapak Pendeta Phineas yang akan memberitakan akan firman ya Tuhan. Biarlah dengan firman itu memberi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kembali kita pujikan lagu Ode Lino. Ode Lino, Siko Maramba, Redokan Pengayang-ayang, Eode Udat Terbalik Saka, Mosu Mode
pergabungan yang dikasihi Tuhan, khususnya Pak Joni Kampung dan Erik yang merasakan beratnya kedukaan ini karena kehilangan istri terkasih, yakni pelayan Tuhan di GKST Glory Jakarta, Ibu Yakin yang waktu Kampung Aca, sekaligus juga Ibu Mama dari Erik. Tapi apa yang dinyatakan Tuhan pada hari ini bukanlah sesuatu yang tanpa nilai. Oleh karena itu, kita akan memandang nilai tersebut dari sisi firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman. Bapa di surga, di tengah kedukaan ini, kami sesungguhnya mengakui bahwa kami lemah, kami memiliki keterbatasan. Ada perih yang dalam ketika semuanya ini terjadi, terutama Pak Joni Kampung dan Ananda terkasih Eri, ketika kehilangan istri atau mama. Tentu juga kami semua kehilangan sahabat setia kami. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap orang untuk melihat Engkau di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kelemahan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari Roma 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik orang atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin masih sempat ngobrol di sini dengan almarhumah. Dia bilang, "Yaku maroso papi, yaku maroso." Karena saya mengatakan kuat-kuat, Mary. Dia bilang saya kuat. Jadi tergambar bahwa sungguh hatinya teguh dan yakin bahwa hidup ini adalah sebuah keberadaan di mana kita harus berdiri tetap di hadapan Tuhan. Jadi apa yang terlihat dari ucapan itu adalah suatu cerminan iman yang terus dia nyatakan sampai selesai karena dia rindu untuk melayani. Saya terus terang kalau dalam percakapan seperti itu selalu bergetar dan kadang-kadang tidak bisa lama. Tapi kemarin kita bercakap-cakap, dia merasa bahwa dia tidak sanggup untuk menelan makanan. Jadi mohon didoakan. Bapak Eri, ternyata itu adalah pertemuan terakhir dan Bapak Eri sendiri membawa ke rumah sakit dan pada hari ini Tuhan telah panggil. Nah, ini kedukaan yang kadang-kala sulit untuk dimengerti karena harapan kita adalah tetap bersama-sama, tetapi Tuhan memberikan pilihannya pada hari ini. Berakhirlah kekasih kita dan dipanggil kembali. Saya selalu mengatakan dalam kedukaan-kedukaan, walaupun kita sulit untuk menerima, sulit untuk mengerti, tetapi itulah yang dinyatakan Tuhan, dan Tuhan tidak salah waktu. Tuhan tidak salah tanggal, dan apa yang dilakukan selalu tepat. Tidak pernah Tuhan mengambil untuk kemudian mengurangi. Kalau dia mengambil itu untuk menambahkan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita mengerti dalam masa-masa kedukaan. Beberapa waktu nanti kita akan tersenyum Tuhan. Ternyata cara Tuhan itu tepat. Sungguh apa yang kau lakukan itu tidak salah. Kita akan tersenyum di kemudian hari. Oleh karenanya dalam pengharapan, mari kita mengimani Tuhan. Hanya Tuhan sajalah, sebab Dia yang maha tahu akan segala hal. Dia yang sungguh memahami secara detail kehidupan kita, termasuk kehidupan kekasih kita. Kami pun kehilangan seorang
sahabat setiawan yang selalu menunjukkan komitmen pelayanannya. Kalau dia kuat, dia pasti datang. Itu yang dia tunjukkan. Dia selalu menyampaikan kata-kata yang kadangkala menurut kami yang kuat itu terlalu tinggi, tapi dia mengatakan kita melayani saja sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini adalah hari yang berat, penuh dengan rasa getir dan pahit. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengajak itu semua, Bapak Erik, semua kaum keluarga di sini yang bukan orang lain, semua adalah saudara. Saudara dari kita bersama-sama dari kampung, tetapi juga saudara karena kita tetangga, karena saya melihat hubungan satu sama lain di sini begitu erat dan dekat. Mari kita menghadapi hal ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan rencananya yang luar biasa dan sungguh sangat tepat. Boleh dibilang Tuhan telah mengakhiri penderitaan Mama Eri dari segala sakit penyakitnya selama ini, dan Tuhan telah menyempurnakan hidupnya menjadi hambanya, menjadi anaknya yang dipangku dalam kekekalan karena dia setia sampai akhir. Saya mengajak kita semua untuk meneruskan misi pelayanan Mama Eri dalam kehidupan kita, dimanapun kita bergereja, di bidang apapun yang kita lakukan. Semoga kita juga tetap setiawan, kedapatan setia sampai pada akhirnya. Pada prinsipnya, hidup ini memang milik Tuhan. Tadi sudah dikatakan, kita hidup itu untuk Tuhan, dan kita juga mati adalah milik Tuhan. Jadi baik pada waktu kita hidup maupun kita mati, kita ini milik Tuhan. Karenanya kita tidak bisa lari daripada Tuhan. Yang menarik Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah, Maha Rahimi, bahkan selalu membukakan jalan yang indah dan baik untuk kita, supaya kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Sampai pada kematian pun, Dia tidak berhenti untuk berkaya supaya kita mendapatkan anugerah itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat-ayat selanjutnya dia mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakannya untukmu. Karena itu, janganlah ragu. Dia katakan, percayalah kepadaku. Jadi, mari kita mengamini, meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sebagai sumber kekuatan kita. Bagi kita yang masih ada di dunia ini. Satu, tadi sudah saya singgung. Mari kita mengambil teladan almarhumah untuk menjadi orang yang setiawan sampai akhir hidup. Yang kedua, mari kita mengisi hidup kita dalam suatu keinginan untuk melakukan yang terbaik. Bukan cuma melakukan yang baik, yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga manusia yang mengalami perbuatan kita diangkat, ditopang, dan dikuatkan hatinya. Karena banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan katakan saya begini-begini saja hidup saya. Mama Eri tidak pernah berkata begitu. Semampu dia lakukan, dia lakukan. Sejauh dia mampu untuk berjalan, dia berjalan. Kecuali kalau memang sakit, dia mengatakan, papi ini aku bisa jalan. Memang aku kotor dan melinjak. Dan dia menyampaikannya dalam satu kerinduan seorang hamba yang ingin melayani, kecuali kalau memang dia tidak sanggup. Saudaraku semuanya sedang berkabungan. Biarlah peristiwa hari ini kita patrikan dalam hati kita sebagai penyataan Tuhan bahwa Dia melakukan langkah yang penuh karunia. Dia mengambil Mama Eri untuk menerima kasih karunia-Nya. Waktunya adalah hari ini. Dan bagi yang lain, sebelum semasih ada kesempatan, kita melakukan kehidupan dan panggilan Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Erik, semua kaum keluarga yang ada di sini, bahkan juga yang ada di Tentena atau di mana saja, di Boe atau di tempat-tempat yang lain. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak Erik dan kaum keluarga seluruh sidang pergabungan. Amin. Kita menyanyikan satu lagu penguatan. Yesu ro kamaroso, karoso petiondaku japodo da Yesu. Karoso petiondaku
anakku, jabodo dari Yesu. Kataku, kataku, pegang dari suara. Yesu roka maroso, kato aku, kato doku. Yesu roka maroso. Janji pueta bebali maulino mo gumbali. Janji pueta bebali maulino mo gumbali. Anangan tetaji siram manga bebali. Anu tetaji siram manga bebali. Yesu roka maroso. Yesu roka maroso, kato aku, kato doku. Yesu roka maroso. Ibu Yesu matowe bedare enda paowe. Ibu Yesu matowe bedare pawe. Mau moropo dunia bemo damai karaya. Mau merobo dunia bemo damai karaya. Yesu roka maroso, kato aku, kato doku. Yesu roka maroso. Kita berdoa. Bapa di sorga, hiburkanlah semua kami di tempat ini karena kedukaan ini. Khususnya Bapak Erik dan semua kaum keluarga, baik yang ada di sini maupun di Tentena, di Boy atau di mana saja. Hiburkanlah semua kami karena kami kehilangan seorang kasih yang mengasihi kami, yang setia dalam pelayanan, yang juga setia dalam segala hal yang dilakukan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa berserah kiranya kekuatan Tuhanlah yang akan menaungi kami semuanya. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu dalam kehidupan kami baik malam hari ini maupun pada esok hari sesuai rencana ketika pemakaman akan dilaksanakan dan selanjutnya sampai pada acara-acara yang akan ditujukan. Tuhan memberkati. Ya Bapa di sorga, berkatilah semua kami, berkatilah jemaat dari GKST Glory Jakarta, dari GPIB Cimanggis, berkatilah masyarakat di sekitar ini, seluruh tetangga-tetangga, sehingga kami boleh melihat kekuatan Tuhan yang meneguhkan hati, meskipun kami mengalami kedukaan. Tolonglah kami semuanya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berseru. Kami berdoa Tuhan berkati Kai atau Opa yang ada di Tentena, ayahanda dari almarhum. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, demikian juga saudara-saudara di sana. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai kami semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 ayat 1 saja. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Ibu silakan duduk kembali. Demikian ibadah penghiburan yang dilayani oleh Bapak Ibu Jemaat. Ucapan terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan pelayanan juga keluarga. Selanjutnya ada beberapa penyampaian dari pihak keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jody Nanam. Kepada Bapak kami silakan. Selamat malam. Kalau Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu yang boleh dikata bukan lain keluarga semua, kita berasal dari satu daerah. Dan kami bersyukur mewakili keluarga pada malam hari ini angkanya Bapak Pendeta Firman ini sebagai gembala jemaat GKI Gloria Yogyakarta sudah menyampaikan firman yang artinya membuat kami keluarga terkhusus Pak Eri dan kita semua kita boleh memperoleh kekuatan dan hiburan di dalam kita menghadapi keadaan yang terjadi pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu saya akan cerita sedikit apa yang terjadi khusus di hari ini. Karena tadi di saat kami biasa kalau rapat PH itu hari Sabtu akan ada kegiatan waktu diambil hari Jumat, dan tiba-tiba ya istri mengatakan saya punya perasaan kok nggak enak, yang ayo saya pamit pulang, saya izin sampai di sini. Kami boleh berkata seperti apa kata Pak Pendeta tadi, ada canda yang terjadi dengan almarhum. Ya artinya walaupun sementara ada rintihan juga, kesakitan, tapi beliau tetap bertahan. Ada sukacita yang kami lihat di wajah almarhum. Itu yang membuat kami yakin ya, bahwa apapun yang terjadi itu adalah berkat kuasa. Nah, lalu ke jam 15 itu pendeta video call kita jemaat kita dan juga kita berdoa. Saya bisikan pada almarhumah pendeta kami ngumpul berdoa dan almarhumah kuat. Pendeta bercerita sedikit, memberikan kata-kata penghiburan, kekuatan pada almarhumah kuat. Nah, Bapak Ibu, ya itulah memang kita sebagai manusia boleh saja berencana, tetapi yang punya kehendak yang di atas. Nah, sedangkan tadi ketika saya mau meninggalkan mereka di sini, saya pamit sama almarhum, saya pegang tangan. Tapi saya punya firasat, saya punya perasaan sudah lain, karena memang sudah dingin dan saya sudah tanyakan sama Pak Eri gimana hasil tadi. Saya pamit, saya bilang Mama Joni saya mau ke tempat kerja dulu. Dia mengangguk ya. Tapi baru saya mau mengangkat kaki berdiri, lalu dia berkata gini, capekku. Ada 3 kali dia ucapkan capek. Sehingga saya punya firasat ya bagaimana ya. Tapi saya tetap jalan sampai
maaf saya baru absen, saya sudah dapat kabar, saya balik lagi. Nah itulah rencana Tuhan yang boleh terjadi pada hari ini, sehingga kami juga keluarga besar, keluarga kampung besar, keluarga tanaman besar, pada malam hari ini sangat bersyukur, dan kami juga bersuka cita dengan situasi yang boleh terjadi. Kami bersatu, ya, bagaimana supaya memberikan pelayanan yang terakhir bagi saudara kekasih kami yang biasa kami sapa Mama Juni. Memang benar banyak yang harus kita tiru dari almarhumah, karena kalau saya sendiri menilai bahwa almarhumah ini adalah seorang yang bijak, karena dia tidak memilih-milih siapapun. Selalu kata-katanya itu memberikan kekuatan bagi kita saat kita menghadapi pergumulan. Nah, mungkin sekedar yang perlu kami sampaikan, dan Bapak Ibu dari kami, karena kita ini ada dua jemaat, ya, almarhumah sebagai majelis pelayan Tuhan GKST, dan almarhumah juga sebagai jemaat di GPB Cimanggu. Semua kita sudah bicarakan tadi dengan Pak Gembala, dengan Mbak Dewi Gloria GKST, dan saya juga baru dapat telepon dari Ibu pendeta kita bahwa beliau menyetujui untuk ibadat penglepasan besok di rumah GKST. Nanti kita GPB Cimanggu yang melanjutkan di pemakaman di kuburan, dan rencana besok Bapak Ibu mohon dukungan doa supaya karena tidak ada halangannya, rencana besok akan dimakamkan di Pondok Rangon, dan kebetulan kami keluarga juga bersepakat karena di sana itu masih ada Bapak Sirli, jadi kami tumpuk karena kalau masuk baru sudah tidak bisa dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku, terima kasih atas kesempatan yang baru terjadi pada malam hari ini, dan untuk selanjutnya besok ya nanti kita berkoordinasi untuk mungkin ada acara syukurannya, penghiburannya, nanti kita Ini majang. tetap berkoordinasi. Iya, legenda. Dan bagi kita semua yang hadir pada saat ini, Tidak ada. kita tetap firman Tuhan. Agar Ibu kita Riang. tetap, Aku tahu tuh lebih baik tuh orangnya. yang masih dipercayakan kepada Tuhan, karena saya yakin firman Tuhan berkata bahwa kematian itu bukan dari akhir segala halangan. Muncul angin deh. Kapur raya. Artinya dengan situasi saat ini kita masih ada di pandemi COVID-19, ya, dan juga harus tetap waspada, ya, kita prokes, ya, itu juga untuk kepentingan kita, keluarga, dan kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan kita semua berdoa supaya acara kita besok, prosesi besok, tidak ada halangan dan berikan cuaca yang baik. Dengan tadi ada acara di Taman Mini, tetap berjalan, karena semua yang kita lakukan ini adalah kemuliaan Allah. Itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada kita semua. Kalau saya lihat ini ya, jauh di mana di Bekasi semua ya sudah untuk itu hebatnya orang kita, orang Pamona kalau ada acara. Dan saya pribadi ya, saya mohon maaf karena mungkin selama ini saya kurang aktif karena kesibukan ya. Saya juga di gereja ya, dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya sambutan dari Majelis Jemaat
PST Gloria Jakarta. Dan hal ini akan disampaikan oleh Ibu Penatua Rosiana Purwon. Kami silakan. Shalom, Kalau selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Atas nama rekan sekerja dalam pelayanan di Jemaat Gloria Jakarta, mewakili teman-teman mengucapkan turut berduka cita yang sangat dalam atas kehilangan atas kepergian Ibu Riam. 2 minggu sebelum masuk di perawatan di Sukamto, hampir setiap malam Bu Riam telepon saya dalam waktu seminggu. Atau Bu Riam, bros, mau aku udah pelayanan di Gloria, mau aku main doi di Yunus. Saya bilang iya Bu Riam masih kuat. Dan akhirnya hari ini berubah seperti yang tadi sudah disampaikan dalam firman Tuhan juga oleh keluarga, bahwa Tuhan sangat mengasihi Bu Riam dalam ketekunan dalam pelayanan, sehingga pada hari ini Tuhan panggil. Saya bilang sama Bu Oril, Bu Riam nak persembahkan kita kami di malam ini, nak kajian kita pura-pura mau lawa. Beberapa majelis boleh hadir pada malam hari ini. Dan karena Bu Riam mau ulang tahun kemarin kita rayakan di Taman Mini. Kemarin beli seragam nasono jadi kerupuk, cantik seragam. Tidak ada yang dapat kami lakukan, kami berikan kepada Gloria, pada keluarga kami yang mengucapkan selamat jalan Gloria. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Gloria. Demikian seluruh rangkaian ibadah ibadah penjuburan yang dilaksanakan oleh keluarga besar PST Gloria Jakarta. Mengucapkan terima kasih atas kalian kita semua, keluarga besar, jemaat, dari Bekasi dan semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Mama Riam pelayanannya Jemaat GPST Gloria Jakarta. Sebagai hamba Tuhan, Engkau adalah teladan yang baik, teladan kesetiaan, teladan semangat dalam pelayanan, teladan kerendahan hati. Sampai jemaat menunjuk sebagai diaken, itu hal yang luar biasa. Terima kasih semua perbuatan baik-Mu, kesetiaan-Mu, iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau diterima di rumah Bapa. Selamat jalan sahabat pelayanan. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Aku aja duluan. Nah, kayak